warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamishu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul nadzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya, Masjid Raudhatul Falah yang dirahmati Allah Ta'ala. Untuk yang kesekian kalinya kita haturkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Ini bisa ditambah titik ya, tidak nanti titik. Nggih, matur suwun. Yang amat banyak memberikan anugerah, karunia dan nikmat kepada kita, termasuk diantaranya kita diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan perintah termasuk bermajelis taklim ini. Mudah-mudahan betul-betul nanti pada saatnya membuat kemudahan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan, mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti pada saatnya kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masuk bab baru. Kalau kemarin bab wasiat bin nisa, wasiat atau pesan wanti-wanti kepada kaum wanita khususnya para istri. Sekarang pindah bab baru, bab haqquz zauji 'alal mar'ah. Hak itu ya hak ya. Kalau kebalikannya kewajiban. Jadi kalau ini haknya suami, haknya para suami, berarti kewajiban para istri. Nanti ada haknya para istri yang merupakan kewajiban para suami. Hadirin yang dirahmati Allah, ini diantara ayatnya cuma satu yang ditampilkan ya, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34 ada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijal, para laki-laki maksudnya para suami, qawwamuna, penanggung jawab sekaligus imam ya, alan nisa'i, atas para wanita, maksudnya para istri. Jadi suami yang menjadi bukan sekedar tulang punggung di dalam urusan duniawi, urusan materi, urusan rezeki, tetapi suami juga yang harus mengendalikan keluarganya. Di dalam ayat yang lain ada perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu para suami dan ahlimu, keluargamu, dari siksa api neraka. Jadi yang bertanggung jawab para suami untuk membuat bagaimana keluarganya bisa menjadi keluarga yang terjauhkan dari siksa api neraka. Bima faddalallah, yang demikian itu karena Allah memang memberikan kelebihan di dalam segala hal dari di suami itu nggih.
dari segi lahiriahnya, tenaganya, fisiknya, kemampuan berpikirnya dan lain sebagainya dibanding dengan para istri atau para wanita. Ba'dhum ala ba'din istilahnya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan atas apa rizkinya para suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, khususnya istrinya. Fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang baik, istri yang solihah, istri yang calon penghuni surga itu adalah qanitat, yang taat, yang patuh, yang bertakwa. Nggih. Termasuk taat itu adalah taat kepada suaminya. Dia tidak melakukan apa saja yang manakala tidak diridhoi oleh suaminya. Hafidhatun lil ghaib, dan istri yang sholihah juga istri yang sanggup menjaga diri dan keluarganya ketika ditinggal suaminya, baik ditinggal dalam jangka waktu yang agak lama maupun yang sebentar. Ini istri yang sholihah selalu menjaga kehormatannya. Di dalam Al-Quran silahkan nanti dibuka kembali, dipelajari lebih jauh, surat An-Nisa surat yang keempat ayat 34. Wa ammal hadisu, sekarang kalau hadis-hadis ini suamina hadis Umar ibnul Akhwas as-Sabiq bi babil qablah. Di antara hadisnya ya hadis kemarin itu di dalam bab wasiat wanita itu banyak di sana disebutkan. Nah, kemudian yang di dalam bab ini, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini mohon maaf memang tabu ya sebetulnya, tetapi karena ini juga syariat ya, tuntunan agama yang harus kita sampaikan ya harus kita sampaikan. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Niki akeh sajane hadise, tapi ya podo-podo insyaallah makin luru mawon nggih kita sampaikan. Kata Nabi, idza da'ar rajulu imra'atahu, kalau suatu ketika suami mengajak istrinya ila firasyihi, ke tempat tidurnya. Ya panjenengan pun paham nggih, diajak ke tempat tidur itu ya apa kerokan apa nggih, wallahu alam apa istilahnya. Falam ta'tihi nggih. Napa, Pak? Diajak ke tempat tidurnya, si istri menolak tanpa alasan syar'i, tidak sakit misalnya, tidak datang bulan, pokoknya tidak ada halangan syar'i. Fabata ghadbana alaiha, maka kalau suaminya tidak ridho, bahkan marah semalam suntuk gara-gara tadi itu, la'anatha al malaika hatta tusbiha, para malaikat melaknati. Hadirin, laknatnya malaikat ya didoakan sangat tidak baik istri yang menolak seperti itu. Karena apa? Karena di antara kewajiban istri itu kewajiban, dan itu merupakan haknya suami. Kemudian para istri, para kaum wanita ketika dia masih belum bersuami, itu semuanya amanat dipegang oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Nah, ketika sudah suami bilang qabiltu nikahaha, menerima nikahnya, maka amanat itu pindah kepada suami. Karena sudah pindah kepada suami, maka tanggung jawab penuh itu kepada suaminya. Kewajiban-kewajibannya ada pada suaminya. Haknya suami dari istri termasuk ini tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ada wa fi riwayatin podo niki karepe nggih. Wa fi riwayatin itu artinya di dalam riwayat yang lain disebutkan isinya podo, cuma teksnya agak berbeda. Ini juga sama niki nomor 2. Oh, kita wacana ini kan bedanya titik nih, tambahan titik ya. Intinya hadis ini materinya, idza da'ar rajulu zaujatahu, manakala seorang suami mengajak istrinya li hajatihi, di dalam hajat biologisnya, nggih. Faltatihi, kemudian sang istri tidak mau memenuhi, faltatihi, maka sang istri harus memenuhinya. Ini kewajiban istri.
Wa in kanat lan iki bedane ten iki niki. Nggih. Wa in kanat ala tanur hadirin, sekalipun apa sang istri sedang berada di dapur, Masya Allah luar biasa, sedang melakukan tugas di dapur masak misalnya. Itu kalau suami mengajak seperti ini selama tidak ada udzur syar'i, wajib hukumnya untuk melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang ya semuanya saling mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi dan dijalankannya. Lah, oke, mungkin mawon tanya jawab tak terus nosik. Wan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah lagi radhiyallahu aidon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Niki sampai sak menten. La yakhillu nggih. La yakhillu niku mboten halal, istilahnya Arab ini. La yakhillu ojo. Jadi kalau di Arab itu panjenengan mau transaksi jual beli ngoten kita toko ngoten niku nek gak oleh sing duwe toko ngomong haram, artinya ojo. Halal ngoten oleh. Jadi di sini ada istilah layak itu ndak oleh, berarti ndak boleh, ndak halal, dosa kalau dilanggar. Karena ndak halal berarti haram. Li imra'atin, bagi seorang istri, haram istri niku apa? Antasuma, poso sunat. Poso sunat kemis nih. Pokoknya poso sunat. Dia poso wa zaujuha syahidun, suaminya ada di rumah ila biiznihi, kecuali suaminya tidak ada di rumah, misalnya ada tugas. Kalau tentara itu ya tugas di lain daerah, misalnya di luar negeri barang gitu. Itu kalau suaminya tidak ada, tidak masalah. Kalau ini suaminya ada di rumah, dia tidak dapat izin suaminya, poso ini ora oleh pahala, malah dosa, haram. Poso sunnah tadi. Nah ini tentu saja suami istri juga harus saling berpengertian masing-masing. Nah kalau suaminya biasa meridhoi, ya monggo. Karena apa? Ridhonya suami ini untuk diperoleh hukumnya wajib, sementara puasa itu hanya sunnah. Jadi jangan sampai membelani sunnah meninggalkan kewajiban. Wala ta'danu lan niki sing haram banget malah ya. Wala ta'danu fi baiti illa bi'idnihi. Sekali-kali kaum istri niki kemarin juga sudah tidak boleh memasukkan laki-laki lain ke rumahnya kecuali mahramnya, dan itu mendapatkan izin suaminya. Nggih, suami mahram tapi tidak dapat izin suami karena ada satu dan lain hal misalnya, ya jangan. Tapi kalau istrinya tahu kalau si A misalnya atau si Fulan ini datang ke rumahnya suaminya membolehkan, ya tidak apa-apa. Ngoten nggih. Ini yang urgen, yang berkaitan dengan haknya suami, kewajibannya istri. Niki pun rada ada keterangannya. Nilai niki lebih pribadi, lebih khusus. Ini umum sekali. Yang keempat, an Abi Amr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kata beliau, kullukum ra'in. Ini juga sering hadis ini, sering disampaikan, sering didengar. Kullukum, kamu sekalian termasuk kita ini, lanang wedok, tuwa nom, majikan atau pembantu rumah tangga, seopolah pokoknya nggih, yang mukallaf, yang beriman kepada Allah itu ra'in, ibarat pengembala. Kita ini diibaratkan oleh Nabi pengembala, ibarat saja nggih. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala akan ditanya itu maksudnya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala an ra'iyati, dari pengembalaanmu. Suami ini lebih luas
tanggung jawabnya, pengembalaannya dibanding dengan istri, apalagi pembantu rumah tangga. Suami bertanggung jawab sebagai pimpinan keluarga yang berkewajiban juga untuk membuat keluarganya mukmin, muttaqin, berkewajiban juga untuk memberikan nafkah, berkewajiban juga untuk membuat anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleh dan seterusnya. Nah itu namanya apa? Tanggung jawab, diberatkan pengembala. Nanti diminta tanggung jawab, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana cara kamu mengatur keluarga? Makanya mumpung kita masih bisa, masih hidup, mari kita usaha sekuat tenaga kita untuk memenuhi tanggung jawab kita. Wal amiru ra'in, apalagi pemerintah lebih luas lagi, bukan sekedar ngurusi urusan keluarganya, tapi juga rakyatnya nanti diminta pertanggungjawaban. Jadi hadirin, berdasarkan ini semakin tinggi jabatan seseorang, kepemimpinan seseorang, berarti semakin luas tanggung jawabnya, semakin banyak yang nanti di hadapan Allah Ta'ala akan dimintai pertanggungjawaban. Hadirin, sama-sama rakyat rakyat yang biasa, apalagi yang menengah ke bawah, apalagi yang miskin, dibanding dengan rakyat yang kaya, nanti di hadapan Allah bedanya sangat jauh. Seperti kemarin di sebuah riwayat, Nabi pernah ditunjukkan surga ketika Isra Mi'raj dulu. Ternyata beliau menyaksikan para penghuni surga itu kebanyakan orang fakir, orang miskin, tapi yang beriman. Orang kaya sekalipun dia beriman, selisihnya lama, hadirin, ratusan tahun. Karena apa? Karena mempertanggungjawabkan hartanya itu tidak sebentar, tidak sedikit. Juga pernah kita sampaikan, orang yang miskin banget, dia hanya punya sebuah kampak yang biasa digunakan untuk cari kayu di hutan. Ketika dia mati dimintai pertanggungjawaban, kampak situ niku ndak mari 40 hari coba. Nek duwe traktor, duwe bulldozer, wis dadak mengen duwe, takokno olehmu teko endi, terus mbok gawe apa. Nah ini macam-macam hadirin. Makanya semakin kaya semakin lama dia masuknya surga. Ada kisah nggih? Abu Dzar Al-Ghifari. Enten malih Abdurrahman bin Auf. Niku nggih mboten ngerti kula, Nabi pernah keceplosan apa ya disengaja nggih. Nabi bilang Abdurrahman ini nanti masuknya surga carry banget nih. Sugih soalnya Abdurrahman bin Auf. Sugih hadirin. Sehingga karena Nabi bilang kayak gitu, takut Abdurrahman itu. Bukan hanya takut di dalam perasaan toh, dia berdoa kepada Allah untuk dijadikan miskin. Tapi karena memang takdirnya dia kaya, tetap aja kaya. Nggih. Kebunnya kurma ini, panennya kurma itu bukan kiluan hadirin, tontonan, sugih. Sehingga suatu saat dia membiarkan kurmanya itu menumpuk menjadi kurma busuk kabeh. Jadi umumnya nek wis busuk gak payu. Niku dia agak lega. Dia menjadi miskin, bukan bukan miskin tapi ya berkuranglah hartanya. Nih, rupanya apa hadirin? Setelah kurma-kurma yang begitu banyak, tontonan itu busuk, bukan tidak payu hadirin. Rupanya dari Turki ada peristiwa besar dilanda wabah penyakit yang berat. Itu obatnya harus kurma-kurma yang busuk. Bingung tuh nanti nek golek. Lah itu terdengar. Di Madinah ada namanya Abdurrahman bin Auf, ini punya kurma tontonan yang sudah busuk. Rupanya hadirin kurma yang busuk itu tadi karena akan dijadikan obat dan
tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kurma busuk itu, maka kurma itu bukan saja laku dijual, tapi 3 kali lipat harganya. Coba takdirnya sugih Abdurrahman soalnya. Dia berdoa dan sudah berusaha. Makanya hadirin nek kita ngomong takdir, kita ngomong rezeki ngoten niku, nek ndelok niki manungsane gak usah terlalu sepaneng nggih. Bingung nek mikir, bingung mulai ngijir, bingung mulai ngenam nek usaha piye supaya apa batine akeh, rezekine akeh dan seterusnya. Karena apa? Garisnya sudah ada. Abdurrahman ini loh berupaya untuk miskin, orang miskin malah 3 kali lipat regane kurma busuk tadi itu. Coba kembali kaya lagi dia. Nggih, gara-gara kurma busuk. Ini hak hadirin, ceritanya nyata. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, itu takdir juga kita wajib mengimaninya. Kemudian kita kembali kepada ini tadi sing apik nggih enten mawon. Adzan dereng nggih. Kita ditakdirkan kaya ya alhamdulillah. Perkara nanti dihisab ya kita hadapi. Nah, supaya hisabnya kita nanti itu lancar bahkan ringan, maka kekayaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala mari kita tasarufkan. Kita kita infakkan, kita sodakohkan, kita gunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Sahabat-sahabat Nabi, bahkan istrinya Nabi Khadijah itu kaya raya, itu bangsawan dulu, luar biasa. Tapi hartanya entek, Khadijah itu sampai entek hartanya, semuanya digunakan untuk dakwahnya Nabi. Lah kayak gitu hadirin nanti hisabnya enak, hisabnya enak. Ya tetap dihisab. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Wong kaya lek mewarisi korun, kaya kaya korun yo berat. Nggih, itu paling berat nanti hisabnya korun. Wis sugih ndak beriman, wah wis nyonyor miso. Nah, maka lek iso niku malah nggih ora patek kaya monggo sing loman. Nggih, nanti kita ketemu ada sebuah riwayat, ada setiap subuh itu ada 2 orang malaikat yang turun, nggih, yang mendoakan orang yang loman, didoakan hartanya dilipat gandakan Allah. Nanti kita ketemu riwayatnya. Dan orang yang pelit didoakan hancur hartanya. Nah, maka kaya ndak kaya monggo ya sakwati kita berinfak agar nanti di hadapan Allah Ta'ala kita hisabnya ndak terlalu repot. Wal amiru ra'in, kembali ke sini. Amir itu ra'in, pemimpin itu ra'in. War rajulu ra'in, rajul itu para suami. Ala ahli baiti, dia pemimpin atas rumah tangganya. Bagaimana dia mengatur istrinya? Istrinya menjadi orang soleha apa enggak? Bagaimana ngatur keluarganya, anak-anaknya? Bagaimana dia mendapatkan rezeki? Bagaimana dia dan seterusnya. Orang biasa saja hadirin nanti hisabnya itu lama, apalagi orang biasa yang kaya, bahkan kalau jadi pemimpin. Lah niki terus wal mar'atu, para istri wanita nggih ra'iyatun, pemimpin ala baiti zaujiha, di rumah suaminya. Dia punya kewajiban untuk membuat rumahnya itu rumah yang islami, baiti jannati ini kan. Wa waladi, dan mengatur anak-anaknya suami. Ini kewajiban istri, nggih. Juga kewajiban suami ngatur anak itu. Nah, singkatnya kata beliau fakulukum ra'in, pokoknya kamu semua itu pemimpin yang diibaratkan pengembala, nanti diminta pertanggungjawaban. Mumpung kita sekarang masih bisa, monggo. Wakulukum mas'ulun an ra'iyati, dan kamu semua, di riwayat yang lain disebutkan pembantu rumah tangga, khadimah itu khadim, nggih, juruladi atau pembantu itu juga ra'in, nanti diminta pertanggungjawaban bagaimana dia mengatur rumah tangga majikannya. Masya Allah. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Enten monggo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Ustaz menerangkan bahwa seorang istri yang solehah itu tidak diperbolehkan untuk menerima tamu selama suaminya tidak di rumah.
Bagaimana sebaliknya Ustaz? Seorang suami yang soleh menerima tamu di rumah selama istrinya tidak ada, hukumnya bagaimana? Oh, menerima perempuan. Sebaliknya. Oh, cerdas. Terus yang kedua Ustaz, Nggih. mengenai hubungan suami istri. Nggih. Istilahnya, kalau di hari malam Jumat itu katanya melakukan sunnah Rasul. Itu hukumnya bagaimana? Ada atau enggak bisa? Pun, ngoten mawon. Malih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya tak jujuk yang kedua. Oh, nggih, monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu tanya saya, suami kerja, istri kerja. Tapi masalah keuangan itu banyak istri ya. Otomatis suami ngasihnya lebih sedikit ya. Hukumnya gimana? Oh. Makasih Ustaz. Nggih. Kula gemes nek enten pertanyaan napa sunah Rasul. Wong wis pinter nu kadang-kadang melok bodoh. Nggih. Wong wis pinter nu ngerti lek sunah Rasul niku mboten perkara niku gitu. Minggu jenggot iki lho sunah Rasul ya. Nggih ta? Jadi lek ana wong konotasinya nek malam Jumat tok muntolo kula. WA niku lho sakniki rawame. Ayo aja lali Mas ditampilno wong wedok wayu terus tulisannya aja lali Mas iki malam Jumat lho coba. Ya niku sakjane wong pinter ngerti lek sunahnya Rasul ndak hanya itu. Makan pakai tangan kanan, sunah Rasul. Gitu. Masuk rumah tangan kaki kanan dulu, sunah Rasul. Jadi sunah Rasul itu segala perilaku hidup kehidupannya mulai dari mau tidur sampai mau tidur lagi itu semuanya Rasul memberikan contoh, memberikan uswah, memberikan sunnah. Nah itu kita meniru apa yang dicontohkan. Ini sunnah Rasul aja. Lah nek wong sing ngomong nek malam Jumat sunah Rasul. Rasul iku nek malam Jumat apa ngurusi iku tok sih sajane. Gitu. Kulo kadang-kadang nggih sajane lek iso ya diketahui saja lah nggih. Tapi maksudnya itu Maksudnya itu ditunjukkan kepada khusus yang itu. Khusus kumpulnya suami istri. Tidak ada riwayat yang menekankan lek hubungan suami istri itu harus malam Jumat musuh enek. Gitu. Lek hubungan suami istri harus malam Jumat, lek gak malam Jumat gak sunah Rasul musuh enten. Kadung latah ten embong-embong ten pundi-pundi lek pokoke sunah Rasul itu lek malam Jumat niki senggarai kurangan. Nggih. Jadi kapanpun dilakukan hubungan suami istri itu asal perilakunya seperti yang dicontohkan Nabi itu sunnah Rasul sebetulnya. Tidak hanya fokus malam Jumat toh. Ini yang garai rada kadang-kadang ricuh kan gitu itu. Kalau di WA niku hampir nggih ndak semua. Itu lek malam Jumat mesti ana ngono. Masyaallah wong kira. Enten grup namanya grup Mudin, Mbak. Mudin sak Surabaya niki kan enten kesatuane Mudin. Langgen kula niku mboten enten Mudine, Pak. Mudine meninggal dunia wis biyen kula waktu undang mriku. Kula niku mboten Mudin dielokno Mudin. Dadi ngerti grup niku, Pak. Masyaallah. Enek sing modelene kaya wong jalanan. Enek sing kaya wong becaan. Wis macam-macam pokoke lah. Ngeten iki sakjane nggih perlu dingertikan, tapi nek sing wis ngerti mbok ya aja anut grup yo katut-katut ngoten nggih. Jadi sunah Rasul itu banyak banget. Ini jenggotnya juga sunah Rasul. Kula malah mboten seneng lek enek wong. Kula nate ditegur, "Pak, kok ngingu jenggot saiki?" Sampeyan celonane ya cingkrang, Pak. Kula dikonenaken. Nggih. Loh, sampeyan iki umat Rasul kok ngono ngomong tak kono genten. Umat Rasul kok ngomongnya kayak gitu. Ini sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul itu tidak malam Jumat tok. Nggih. Kita
ngomong yang baik juga sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul itu masya Allah. Sekali lagi mulai dari beliau mau tidur sampai beliau mau tidur lagi itu memberikan sunnah kepada kita. Bagaimana cara mau tidurnya Rasul dan seterusnya. Niki intinya jadi melakukan hubungan suami istri itu tidak mesti harus malam Jumat. Nggih, kapan saja selama di tempat yang tidak dilarang dan di waktu yang tidak dilarang. Pokoknya itu aja, di tempat dan di waktu yang tidak dilarang monggo. Boleh pagi juga boleh, enggak harus malam Jumat nggih. Itu nggih, enten mawon. Terus yang monggo enten malih. Sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai sholat. Saya pernah penjelasan dari Ustaz Tua. Mengenai penjelasannya mengenai sholat sunnah rawatib. Kata beliau, Ustaz Adi Hidayat, sholat sunnah rawatib itu ada 12 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, 2 rakaat salam, dan sesudah zuhur 2 rakaat, sudah 8. Sesudah maupun sebelum asar tidak ada. Sesudah maghrib, sesudah maupun sebelum isya juga tidak ada. Yang ada sesudah maghrib dan sesudah isya 2 rakaat. Iya. Jadi 12 rakaat. Iya. Sekarang biasanya kita kan sholat sunnah qobliyah asar maghrib isya itu kita kerjakan. Nggih. Apa itu? Boleh enggak? Anehnya. Nggih. Kata enggak ada. Ya nanti saya terangkan ya. Nggih. Lalu yang kedua, banyak di antara jamaah setelah selesai sholat langsung pulang karena mungkin ada keperluan tidak sempat berzikir di setelah sholat itu. Nggih. Nah, pertanyaan saya, kalau kita zikir maupun zikir di rumah, apa boleh tanpa berwudu? Artinya ya yang tak berwudu kemudian berwudu. Nggih. Monggo Pak diterusno malih wau. Aku penasaran yo an. Ya aku nek gak cukup diterusno sesuk. Nggih. Nggih, terus e. Lali. Jadi saya Nggih belum. Ini kurang satu nggih Pak iki. Kurang satu. Yang tadi yang depan tadi kan belum dijawab. Iya lah ya. Mengenai suami istri. Iya. Itu menerima tamu. Oh ya. Saya mau ke situ tapi khawatir kalau yang malam Jumat tadi belum selesai. Ampun nggih. Ya. Untuk laki-laki termasuk suami itu tidak hanya di rumah, Pak. Di mana saja, nggih. Di mana saja kalau seorang laki-laki berkhalwat dengan perempuan, ndek omah gak, tapi nang kantor utawa nang dalan utawa nang di gak nang omah tapi nang haram, Mbak. Haram. Pokoknya berkhalwat makanya di dalam Islam pacaran itu gak ono. Nggih. Laki-laki baik yang bersuami maupun belum bersuami itu memandang ini saja haram hukumnya. Kecuali ada kepentingan syariat, misalnya taklim, ngajar, khutbah, mauidhah. Ini ada kepentingan syariah, Nabi sering kayak gitu, boleh enggak apa-apa. Tapi lek gak ana apa-apa, acaranya acara khalwat tadi itu bersepi-sepi, ada sebuah riwayat yang jelas-jelas kalau dua orang laki perempuan yang bukan mahramnya berduaan, yang ketiga setan. Nggih. Setan itu apa? Ya mungkin tidak terjadi perzinahan, nggih, tapi zina mata sudah pasti. Nggih, zina telinga, zina lesan, zina hati, haram makanya hukumnya.
Apalagi kalau dia membawa ke rumah atau mendatangkan orang ke rumah atau memasukkan wanita ke rumah, ini jarang diamalkan. Tapi sebetulnya kalau terpaksa kita ketemu di mana saja, kalau ada kepentingan, sayuktanya kita mengendalikan pandangan mata kita. Nanti lagi, rada angel memang Pak urusan ini. Kenapa kita kalau berdoa sering sulit, nggih? Salat khusyuk juga abot, non? Bahkan kadang-kadang sering aras-arasen apa zikir kayak tadi itu dan lain sebagainya. Ini gara-garanya hati kita sering ternodai karena maksiatnya mata, maksiat dan lain sebagainya. Orang yang sudah ngati-ngati, nggih, untuk menjaga itu ae lho sing angel khusyuk itu. Pemane sing saenake dhewe lek kepedhokan malah alhamdulillah rezeki rek. Ada sebuah riwayat yang mengatakan pandangan pertama adalah rezekimu. Tapi lek wis mari noleh balik maneh haram. Nggih. Nadratul ula laka nadratul ula wa alaika nadratus sahnya. Ini sering disampaikan dulu Pak Ustadz Zainuddin Anjad almarhum. Pandangan pertama itu rezekimu. Lek iso aja kedep-kedep terus ae. Nggih. Nanti kedua haram, hati-hati. Nanti Pak nggih, tak singkat nggih. Jadi lek iso kita usahakan kita hindarkan. Suami istri kerja bareng-bareng ada banyak malahan, bahkan ada istri yang kerja suami tidak kerja ada. Nah ini hadirin sebagai sebagai keluarga yang menghendaki rumah tangganya sejahtera harus dirembuk bersama. Kalau semuanya sudah ridho, sudah rela, gak apa-apa Mas gajimu panjene titik, kerjamu titik, wong panjene sekolahmu ora dukur, ya ora apa-apa aku rela, sing penting kowe tetep sayang nang aku. Mboten napa-napa, sing penting rela. Nggih. Bahkan kalau perlu suaminya ndak kerja, gak apa-apa Mas aku sing kerja. Kok nek sampean kerja kok bengi gare gak rusak. Lah ini ki ya gak apa-apa lek pokoke rela. Di sana Pak, di Sumatera ya lali kula itu ada suku tertentu yang suaminya dilarang kerja, tugasnya ngomong sama masak, sing kerja nang sawah segala macam sing wedok. Karena apa? Ada komunitas tertentu yang punya tradisi niku si nuntut biologis itu sang istri Pak. Jadi suaminya kerja takut nanti kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Enten sing ngoten niku. Sekali lagi pokoknya kalau wis padha ridone sip nggih. Masih suaminya gajinya gede nggih, istrinya karek nompo tok, tapi lek padha gak ridone mergo ada sikap-sikap yang tidak manusiawi haram hukumnya. Ngaten nggih. Pak Haji Sahri jumlahnya rakaat rawatib namanya itu ada dua macam, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad ini memang perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan cuma 10, ada yang mengatakan 12. 12 ini juga dua pendapat. 10 itu ya sudah seperti yang dihitung Bapak tadi itu, duhurnya sebelum duhurnya cuma 2, enggak 4. Jadi cuma 10 ya toh. Karena sebelum duhur cuma 2. Itu muakkad. Muakkad ini ditekankan oleh Nabi terutama sebelum subuh. Kalau tidak menjalankan tekor, rugi. Jadi 10 ini pendapat nggih. Di kitab-kitab fikih seperti itu. Lah, yang kedua mengatakan 12. 12 ini ada 2. Yang pertama seperti yang Bapak hitung tadi itu. Qobliyah duhur 4 rakaat, qobliyah asar tidak ada. Yang pertama. Yang kedua mengatakan 12 juga, yang sebelum duhur cuma 2. Tapi sebelum asar ada. Berdasarkan riwayat, siapa yang melakukan sholat asar diawali dengan qobliyah asar nanti dibangunkan istana di surga. Maka pendapat ini menyatakan bahwa sebelum asar juga melakukan sepokoknya lek perkara hitungan iki nomor loro nggih. Nomor 1 nglakonine. Akeh wong sing berdebat nggih, ngangkel-angkelane wah mantep menang pokoke dalile metu kabeh tapi gak patek nglakoni ya napa. Nen sing apik ya pinter ya nglakoni. Niku sing apik nggih. Tapi ini hanya persoalan perbedaan pendapat. Panjenengan mau qobliyah duhur 4
terus nanti ba'diyah dulu juga 4, qobliyah asar 2, rapopo. Bahkan nanti kita ketemu riwayat di sini yang menyatakan barang siapa yang istiqomah, tapi berat nih, istiqomah. Dulu pernah saya menyampaikan istiqomah sebelum duhur 4 rakaat 2 kali salam, dan setelah duhur juga 4 rakaat 2 kali salam juga, haram masuk neraka. Abot toh? Abot. Ya, tapi haram masuk neraka. Kenapa? Orang yang melakoni ini biasanya dimudahkan oleh Allah Ta'ala menjalankan amal-amal soleh yang lain, diberatkan untuk melakukan dosa maksiat, sehingga dia menjadi haram masuk neraka karena selalu baik. Nanti Bapak nggih. Lah, yang ghairu rawatib itu banyak, ghairu rawatib, ghairu muakkad banyak, nggih. Seperti sebelum Isya itu ghairu muakkad. Jadi tidak ditekankan ngelakoni ya karepmu, gak ngelakoni ya karepmu. Mari duhur yang 2 juga begitu. Ngaten nggih? Ini ghairu muakkad. Kalau ghairu muakkad banyak. Tapi yang jelas kalau kita mengikuti ceramahnya almarhum Syekh Ali Jaber niku masih ora muakkad lakonono. Katanya Syekh Ali Jaber, masih gak muakkad seperti sebelum maghrib, sebelum isya lakonono. Kenapa? Karena sholat maghribmu, sholat isya itu belum tentu normal sempurna. Untuk memberi sholatmu sempurna itu sunah-sunah lakonono. Kok Gusti Allah gak mentolo arep nilai sholatmu itu elek lek kamu rajin sholat sunnah. Ini ceramahnya almarhum Ustaz, dibuka di YouTube banyak itu. Ngaten nggih? Enten malih sing dereng napa malih dereng? Ada lagi? Oh ya tadi yang pulang tadi ya. Ya, memang sebaiknya sholat sunnah itu di rumah, sholat sunnahnya loh ya, di rumah sholat sunnahnya. Tapi kalau zikirnya sing apik nang masjid, karena apa? Sekaligus dia beriktikaf. Dengan zikir itu dia sekaligus melakukan iktikaf. Bahkan juga bisa dibuka di YouTube, enten di YouTube ada 12 golongan yang selalu mendapatkan doanya malaikat. Iya nggih, 12 nggih. Mangke dibuka di YouTube 12 golongan yang didoakan oleh malaikat. Salah satunya nggih, orang lek salat ini menyempurnakan shopnya. Yang kedua dia memilih di depan. Yang di belakangnya didoakan tapi tidak seperti di depan. Yang ketiga, orang yang mana kala habis salam dia tidak segera beranjak, tetap nikono ae. Sekalipun duduknya rada repot. Ini mendapatkan doanya malaikat. Sementara doanya malaikat tidak pernah ditolak sama Allah Ta'ala. Termasuk didoakan malaikat kalau mau tidur wudhu dulu. Nggih. Itu sampai malaikat cinta seperti luar biasa pokoknya cintanya. Ngaten nggih? Nek diterusno sik akeh niki tapi waktunya pun telas. Mudah-mudahan yang singkat ini dibarengi hidayah Allah Ta'ala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.